Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Anissa Channel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang bagian kedua dari materi memahami satuan ukuran sudut dalam radian dan derajat. Materi ini merupakan pelajaran matematika wajib kelas 10 semester genap. Nah, untuk yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe videonya. Adapun kemudian kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Tujuan pembelajaran peserta diharapkan dapat memahami satuan ukuran sudut dalam radian dan derajat. Selain ukuran derajat, kita juga mengenal ukuran radian. Satu radian atau satu rad adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran berjari-jari R dan membentuk busur sepanjang R, juga atau besar sudut pusat dari suatu lingkaran yang panjang busur dihadapkan sudut tersebut adalah sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Panjang busur suatu lingkaran dapat dihitung langsung dengan mengalihkan besarnya sudut dengan jari-jari lingkaran apabila besarnya sudut telah dalam satu radian. Perhatikan gambar 1.2. Nah, dari gambar di atas atau di samping, besar sudut POQ sama dengan panjang busur PQ dibagi R kali radian. Jadi, R per R kali radian sama dengan 1 radian. Hubungan satuan derajat dengan satu radian adalah bahwa satu putaran penuh sama dengan 2 V radian. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat di bawah ini. Satu putaran penuh sama dengan 360 derajat sama dengan 2 V radian. Seperdua putaran sama dengan seperdua dikali 360 sama dengan 180 dikali seperdua dikali 2 V radian. Nah, untuk duanya kita eliminasi, maka tinggal V radian. Kemudian 1 per 360 putaran sama dengan 1 per 360 dikali 360. Nah, untuk 360 kita eliminasi, maka tinggal 1 derajat sama dengan 2 V per 360 sama dengan V per 180 radian. Maka didapat 1 radian sama dengan 180 per V dikali 1 derajat sama dengan 57,3 derajat. Coba kalian perhatikan hubungan secara aljabar antara derajat dengan radian. Satu putaran, nah untuk satu putaran tadi sama dengan 360 ya derajat. Nah, kalau misalkan seperempat putaran sama dengan 1 per 4 dikali 360 sama dengan 90 derajat. Maka 90 derajat sama dengan 90 dikali, nah masukkan nilainya. Untuk 1 radian itu sama dengan V per 180 radian sama dengan seperempat V radian. Nah, untuk sepertiga putaran sama dengan sepertiga dikali 360 derajat sama dengan 120. Maka 120 derajat sama dengan 120 dikali V per 180 radian sama dengan sepertiga V radian. Nah, untuk seperdua putaran sama dengan seperdua dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Maka 180 derajat sama dengan 180 dikali V per 180 radian sama dengan seperdua V radian. Contoh soal. Nah, nomor 1, seperempat V radian sama dengan titik-titik putaran sama dengan derajat. Untuk yang kedua, 1 per 10 putaran sama dengan titik-titik radian sama dengan derajat. Kemudian yang ketiga, 135 derajat sama dengan titik-titik radian sama dengan titik-titik putaran. Nah, untuk contoh soal keempat, berapa radian sudut yang dibentuk jarum jam pada pukul 11.00? Nah, adapun langkah penyelesaian, satu putaran sama dengan 360 derajat, sama dengan 2 V radian. Jadi, seperdua putaran sama dengan 180 sama dengan V. Oleh karena itu, seperempat V radian sama dengan seperempat dikali seperdua putaran, sama dengan seperdelapan putaran. Sama dengan satu putaran itu nilainya 360, maka 1 per 8 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Nah, untuk jawaban yang kedua,
Karena satu putaran sama dengan 2 pi radian, maka 1, nah ini soalnya 1/10 dikali 2 pi radian sama dengan, nah untuk 2-nya 2 dibagi per 10 sama dengan 1/5. 1/5 pi radian sama dengan, nah ganti nilainya, 2 pi radian itu dengan nilai 180 derajat yang dipelajari tadi rumus, maka 1/5 dikali 180 derajat sama dengan 35 derajat. Nah, untuk yang ketiga, 135 sama dengan 135 dikali pi per 180 radian sama dengan 3/4 pi radian sama dengan 3/4 dikali 1 putaran sama dengan 3/8 putaran. Nah, untuk yang keempat, sudut yang terbentuk pada pukul 11.00 adalah 30 derajat. Jadi 30 derajat sama dengan 30 dikali pi per 180 radian sama dengan 1/6 pi radian. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, nah silahkan selesaikan soal berikut dan ditulis di buku latihannya. Nah, itulah tadi pembahasan materi tentang bagian kedua, memahami satuan ukuran sudut dalam radian dan derajat. Semoga dengan video ini dapat dipahami dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.